dikatakan salat ala waktiha, disuruh kita salat pas di waktu-waktu yang ada keutamaan di sana. Begitu terdengar azan langsung menyegerakan untuk salat. Dan dikatakan air ini yang suci dan mensucikan itu akan menjadi cahaya di akhirat nanti, sehingga kita yang menggunakan air itu untuk berwudu atau tahara bersuci itu akan berada kita di belakang barisan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bab aulia ini bab? Al-aulia al-wali. Aulia ini seorang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di suatu hari, di pagi yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan kita rezeki zahir batin. Allah masih mendudukkan antumah dalam suatu majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, Allah golongkan kita menjadi ahlu sunnah yang mana banyak fadilah, banyak keberkahan darinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatkan, amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Ahmad Harun, mudah-mudahan setafiah, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidz-asatidzah yang lain, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antumah semua jamaah pengajian Kiai Ahmad Harun, mudah-mudahan disatafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang digunakan untuk berwudu ini ada pahalanya. Apabila kita berwudu, kita gunakan air, yang air itu disebut air yang bisa untuk mensucikan. Jadi ada dua macam air. Air yang bisa untuk bersuci dan yang tidak. Kenapa Beb? Dia enggak bisa untuk bersuci. Ada tercampur di sana najis. Nah, ini air yang suci dan mensucikan, yang untuk berwudu itu ada pahalanya. Suatu saat nanti ketika di akhirat, setiap tetes air yang digunakan untuk berwudu itu akan menjadi cahaya bagi orang yang mengerjakan salat itu. Di wajah mereka, mereka berada di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu. Jadi luar biasa kalau kita ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan segala sesuatu termasuk air ini yang digunakan untuk berwudu atau disebut
bersuci untuk mengerjakan sholat subuh semisal, atau untuk mengerjakan sholat sunnah, dan untuk menyentuh Al-Quran Al-Karim yang harus dengan berwudu seperti itu. Seorang perempuan yang dikatakan dia ini memiliki cahaya karena sesuatu yang ada di dalam diri hati, yang disebut hati. Jadi pada zahir tampak kelihatan kita mengambil air wudu, zahir air itu setiap basuhan muka, basuhan tangan, tapi ada bentuk di dalam hati yang membuat sehingga akhlak seorang perempuan itu memiliki akhlakul karimah. Dari setiap tetes, berangkat dari setiap ia mengambil air wudu untuk mengerjakan sholat yang Allah perintahkan. Dia seorang perempuan ini wajib apabila ditinggalkan haram untuk taat kepada Allah. Dia seorang perempuan ini wajib haram bila ditinggalkan untuk ia taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang perempuan itu wajib haram bila ditinggalkan bagi yang sudah ia memiliki suami untuk taat kepada suami. Setelah taat kepada Allah, taat kepada Nabi, taat kepada suami. Dengan apa, Beb? Dengan ia setiap waktu-waktu salat itu mengerjakan salat yang Allah perintahkan, yang Nabi ajarkan, itu tanda ketaatan seorang perempuan itu kepada suaminya. Alhasil terus karena dia seorang perempuan ini rajin dalam mengerjakan salat 5 waktu, dan yang sunnah-sunnah dikerjakan puasa Senin Kemis, itu pahala yang luar biasa. Sedang perempuan ini lemah, perempuan ini enggak kuat, tetapi karena apa? Karena wudu itu, karena air yang ada keberkahan, bahkan ada pahala dalam berwudu dan ada keberkahan di sana. Sebagaimana kita mengerjakan sholat ketika setelah berwudu itu dengan khusyuk yang lebih, dengan tumaninah yang lebih, dan dengan apa, bagaimana kita menempatkan waktu-waktunya, yang dikatakan salat ala waktiha, disuruh kita salat pas di waktu-waktu yang ada keutamaan di sana. Begitu terdengar azan langsung menyegerakan untuk salat. Dan dikatakan air ini yang suci dan mensucikan itu akan menjadi cahaya di akhirat nanti, sehingga kita yang menggunakan air itu untuk berwudu atau tahara bersuci itu akan berada kita di belakang barisan aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu, Beb, aulia ini, Beb? Al-aulia, al-wali. Aulia ini seorang wali. Ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ada di zaman salafuna salih Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, kata sallallahu sirrahu kaza wa kaza, dan seterusnya sampai nanti kiamat yang Allah katakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi setiap air yang digunakan untuk berwudu ini menjadi suatu keberkahan. Sedangkan andai kata air untuk berwudu tidak digunakan untuk berwudu, itu mubazir atau dihukumi haram. Walaupun air itu bersih, air itu suci. Kenapa? Karena mubaziru ikhwanu syayatin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, sia-sia. Apa? Syaitan ini sifat daripada keburukan bangsa jin dan manusia. Itu dikatakan Abu Hasan As-Sadzili, bahwasanya apa? Sifat ini dijaga dari apa? Keburukan. Termasuk itu nafsu syayatin,
sifat yang buruk yang Allah murka. Apa ketika dikatakan iblis laknatullah ketika ia enggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Ketika sifat itu ada di diri manusia, dengan apa? Dengan berwudu, dengan itu akan jauh dia dari diri kita sifat itu, bahkan ataupun yang gaib, jin ataupun segala macam makhluk yang mengganggu, ataupun itu manusia ataupun jin ataupun segala keburukan, terjaganya daripadanya setiap tetes air wudu atau air yang digunakan untuk berwudu tersebut. Kenapa, Bib? Karena dikatakan ini wudu ini untuk mengerjakan sesuatu perkara yang Allah hukumkan melalui alam ulama al-faqih. Fuqaha mengatakan ini fardun, dikatakan hukum salat. Dikatakan salat ini. Terus apa? Wudu ini digunakan untuk kita dalam mengerjakan qiraah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran harus pula dengan ada wudu. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta, kasih kepada orang yang suka dia berwudu atau bersuci. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah lebihkan lagi ini orang-orang yang yang ia rajin dalam mengamalkan, termasuk amal wudu ini. Ada sebagian ulama dawam untuk enggak lepas daripada wudu. Maka setiap tetes itu, bahkan yang dikatakan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa setiap tetes itu yang akan menjadi cahaya, bukan yang di wajah, yang tertinggal di wajah kita, yang terbuang itu. Dan begitu sebaliknya, andai kata ada air yang bersih dan suci untuk berwudu, tapi enggak digunakan, enggak salat segala macam, air itu sesaat nanti akan melaknat, menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat ini hukumnya fardu di atas wajib. Perkara dosa, perkara pahala, enggak ada kita memikirkan urusan-urusan yang haram, yang buruk. Tapi di saat kita meninggalkan salat, sesungguhnya kita telah berhadapan dengan satu perkara besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taat kepada Allah dengan kita salat, mengerjakan yang Allah perintahkan itu, untuk kita salat 5 waktu. Tanda bukti kita mengikuti Allah, taat kepada Allah, seorang mukminah, seorang perempuan yang mendapatkan di hatinya itu cahaya yang sehingga Allah bisa mendengar apa hajat-hajat, apa keluh si perempuan itu karena salat. Dan sunnah itu untuk apa, Beb? Sunnah ini kita memahami apa ketika puasa Senin dan Kamis itu, ketika qabliyah salat rawatibnya itu, ba'diyah salat rawatibnya itu, dan apa kehusuan sir daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang akan menambahkan, melebihkan keberkahan setiap tetes air wudu yang kita ambil di setiap keran-keran atau di bah-bah itu air. Dan luar biasa, ada hujan air, dia hujan ini. Seorang perempuan ta'iah yang ia taat kepada Allah ba'da salat subuh, begitu itu dia bangun dari tidur, apalagi dia setelah bangun di malam hari fi jawful lail tahajud, ia angkat tangan berdoa kepada Allah ketika itu subuh itu rintik hujan, yang mana diriwayatkan ketika hujan itu turun, Allah buka itu pintu doa, sehingga dia mar'atun salihah. Di pagi hari itu ia berdoa meminta kepada Allah, pasti setelah ia berwudu, setelah ia mengerjakan sholat subuh, dan memang ia dalam keadaan meminta munajah kepada Allah. Karena itu hujan itu, gerimis itu, Allah buka itu pintu doa, Allah ijabah di saat kita berdoa, lantaran air yang turun dari langit itu sedang Allah turunkan ke dunia ini. Itu diantara keberkahan yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dan dikatakan Imam Bukhari dalam Sahihain Jami'ul Sahih radhiyallahu anhum, apa dikatakan, murka Allah ini lebih sedikit daripada rahmat Allah.
Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi andai kata kita memperhatikan, kita selalu mengerjakan yang Allah perintahkan, salat 5 waktu itu, Allah akan menambahkan kecintaan kepada kita, kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mengikuti Nabi Muhammad dengan apa? Dengan mengerjakan salat yang Allah perintahkan. Kita sudah mengikuti ulama-ulama. Ya, kita sudah mengikuti aturan yang Allah ajarkan melalui wahyu demi wahyu kepada Rasul Al-Quran itu, sehingga terbias menjadi apa itu yang dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Setiap tetes air itu menjadi cahaya di wajah seorang mar'atun salihah, perempuan yang salihah itu, sehingga Allah menyaksikan. Dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari dalam Hikam, apa dikatakan? Man arafal haqqa, siapa melihat Allah, siapa ia rajin ibadah, syahidahu fi kulli syai', dia sudah menjadi seorang yang baik hatinya. Apa yang dia lihat semuanya Allah. Yang dirasakan hanya dia selalu mengingat Allah. Ini bahkan yang dikatakan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat seorang perempuan itu hubbuhu, kecintaannya sudah dia lihatnya Allah. Kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dicinta Nabi Muhammad Sayyidah Khadijatul Kubra, nisa'un Nabi, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan percontohan untuk wanita-wanita seluruh mukminah di dunia ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu Al-Qur'an Al-Karim yang digenggaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu keberkahan setiap tetes air wudhu yang digunakan setiap perempuan itu dalam mengerjakan salat yang Allah perintahkan, yang fardu hukumnya, sehingga terus mendapatkan jannah, surga. Terus bersyukur kepada Allah, terus bersyukur kepada Allah, terus bersyukur kepada Allah. Begitu ketemu ajal, bahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dan atas rahmat Allah, katakan semua pemberian Allah dan atas rahmat Allah. Apa rahmat itu? Termasuk hujan yang turun di pagi subuh, yang ketika seorang itu mar'atun salihah abidah, seorang yang diaku dia hamba Allah, ta'iyah yang taat kepada Allah, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Wa birahmatihi, itu rahmat Allah, dan rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falafrahu, terus meninggalkanlah dunia ini seorang perempuan itu. Ingat orang tua yang sudah meninggalkan kita ketika itu. Dari apa dia mendapatkan ahsanul jaza, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan barzahnya itu indah, luar biasa. Karena semenjak kecil, karena selalu mengerti, wudunya dijaga, salatnya dijaga, apa kebutuhan akhiratnya diperhatikan, sehingga matanya itu melihat di akhirat itu seperti yang dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, sahib Hikam. Andai kita rajin ibadah, arafal haqqa, andai kita ini orang yang ma'rifat selalu kepada Allah, salat itu yang dimaksud. Al-Muhib, kesimpulannya apa? Orang yang rajin dalam mengerjakan salat 5 waktu, dia mengerjakan, enggak pernah ditinggalkan sama sekali, walaupun sekali. Syahidahu fi kulli syai', dikatakan begitu masuk ke alam barzah, ia mendapatkan kebahagiaan. Percuma setiap hari kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah akan buktikan bahwa ketika kita mengerjakan yang Allah perintahkan, begitu kita meninggalkan dunia ini, husnul khatimah, mendapatkan kebahagiaan. Jadi luar biasa. Terus di sana melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pengkhususan orang yang apa? Yang banyak ia berwudu. Ini pengkhususan. Kenapa, Beb? Karena aulia-aulia Allah, habaib-habaib di zaman dahulu, Al-Habib Ali bin Abdullah Asgaf diriwayatkan, itu sehari khataman Quran. Bagaimana khataman Quran? Tanpa berwudu, dengan itu berwudu. Enggak boleh membaca Al-Quran enggak ada wudu. Sehari beliau khatamkan itu Al-Quran 14 kali. Pagi 7 kali, malam 7 kali. Waktunya berkah.
Kenapa? Karena air wudu, karena ia meniatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada diriwayatkan lagi, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib, guru Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Durar. Pengarang Maulid Simtud Durar, Habib Ali punya guru Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib namanya. Belum selesai muridnya membaca surah Yasin, Habib Abu Bakar bin Abdullah di hadapan dia muridnya membaca surah Yasin, Habib Abu Bakar Al-Atas Al-Talib, guru Sahib Maulid Al-Habsyi ini sudah hatam 30 juz Al-Quran. Secepat waktu membaca surah Yasin, muridnya sedang membaca itu surah Yasin, dia sudah selesaikan 30 juz Al-Quran. Dari apa itu keberkahan? Wudu. Begitu kita mendengar khabar yang dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid, ini di akhirat nanti Allah perlihatkan apa itu hasyah, itu fadilah yang akan Allah berikan cahaya lantaran kita mengerjakan salat, daripadanya wudu untuk kita mengerjakan salat itu, sehingga wajah di akhirat itu perempuan itu yang salihah bercahaya di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi orang yang selamat, orang yang mendapatkan kesenangan di akhirat. Orang yang Allah katakan huwa minal khasirun, huwa minal khasirin, orang yang mendapatkan kerugian. Lah ketika di akhirat ada yang tuli, di akhirat ada yang buta matanya, di akhirat ada yang apa? Ia sama sekali gak terbuka hatinya mendapatkan bahagia sama sekali. Dia di dunia meminta kepada Allah, selalu meminta, tapi Allah kunci mati hati. Kenapa? Karena ada kotoran, ada kerusakan di hati orang ini. Dan pula itu air yang bisa untuk mensucikan, ia bisa membersihkan kotoran di hati. Jadi yang dibasuh tangan, yang ngaruh ke hati. Yang dibasuh muka, yang ngaruh ke hati. Yang diniatkan itu membasuh kaki karena barakah air wudu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, sehingga air itu menjadi tuntunan kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Amin Allahumma amin. Itu barakah yang dikatakan pahala satu, bentuknya besar. Apa diantaranya terus lagi? Terus Allah katakan apa untuk kita mengikuti Nabi Muhammad sudah beb. Karena kita mengikuti cara solat Nabi Muhammad sudah beb. Kita melihat bagaimana cara memandang Nabi Muhammad sudah beb. Kita mendengar bagaimana dengan cara mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mendengar dengan cara mendengar Rasul? Ketika terdengar suara azan dikumandangkan, kita dengarkan. Kita berarti mendengar seperti cara mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bilal bin Rabah ia mengumandangkan azan, Rasulullah senang hati Nabi. Berarti kalau kita mendengar azan, kita bahagia, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pahalanya seorang perempuan yang ia mendengar azan, ia bahagia, mendapatkan pahala 500 pahala. Kalau laki-laki 1000 pahala, begitu. Jadi di antara apa rahmat Allah, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya Muhammad." Seolah-olah Allah menyuruh Nabi, kalau kita menginginkan mengharapkan kecintaan Allah, ikuti Nabi Muhammad. Nabi suruh mengatakan fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah kepada Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan berikan kecintaan itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah katakan, Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan berikan kesenangan di dunia dan di akhirat. Allah akan kumpulkan seorang laki-laki itu, seorang perempuan itu yang mana di dunia ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di akhirat nanti ia dapatkan surga. Yang dikatakan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang Allah ridai, yang Allah berkahi. Allah berikan terus keturunannya itu saleh salehah. Allah beri kemuliaan la fid dunya la fil akhirah. Enggak di dunia ataupun di akhirat. Dari apa itu, beb? Dari apa? Wudu yang ia kerjakan untuk mengerjakan salat 5 waktu yang Allah fardukan kepada setiap hambanya manusia kita ini. Dan selalu kita harus mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu Allah berikan
kebutuhan kita, asbabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah kufur akan kebaikan apa? Kita orang yang jauh daripada wudu yang Allah perintahkan untuk kita mengerjakan salat 5 waktu yang Allah perintahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.